Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hendri Dayat dari kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Prodi Agribisnis Hortikultura dan Biofarmaka. Di sini saya akan membahas mengenai laporan pemasaran produk sayuran hidroponik saya pada usaha hidroponik fresh atau biasa dikenal dengan HD Fresh. Baik, langsung saja kita masuk ke paparan pembahasannya. Untuk yang pertama yaitu ada kelembagaan usaha dan profil produk. Untuk kelembagaan usaha di sini ada nama usaha yaitu Hydroponic Fresh atau biasa dikenal dengan HD Fresh. Kemudian jenis usaha yaitu perorangan, nama produk sayuran hidroponik dengan jenis produknya yaitu pangan segar siap konsumsi. Untuk komoditas terdiri dari sayuran selada, sawi, bayam dan kangkung. Dan lokasi usaha berada di lingkungan tempat tinggal atau lingkungan sekitar yaitu Desa Sungai Rengit, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Untuk lokasi pemasaran yaitu lingkungan sekitar, marketplace, Shopee, dan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Untuk visi dari usaha HD Fresh ini yaitu memasarkan produk sayuran hidroponik yang sehat, segar, higienis, dan digemari masyarakat luas. Lalu untuk misinya yaitu memasarkan produk sayuran hidroponik yang berkualitas dan bebas residu pestisida. Lalu yang kedua, meningkatkan dan mempertahankan kualitas produk yang dipasarkan. Dan yang ketiga, meningkatkan daya mutu, daya saing, dan nilai tambah pada produk dan usaha hidroponik. Nah, tujuan dari usaha HD Fresh ini yaitu menjadikan HD Fresh sebagai usaha pemasaran sayuran hidroponik yang berdaya saing tinggi dan memiliki produk yang berkualitas tinggi. Nah, untuk profil produk di sini ada nama produk yaitu produk yang dipasarkan oleh reseller atau HD Fresh ini adalah produk sayuran segar hidroponik yang dijual dan dikemas dengan berbagai macam bobot kemasan sesuai permintaan konsumen, yaitu 250 gram, 500 gram, dan 1 kg. Untuk jenis produknya, yaitu termasuk salah satu jenis pangan segar siap konsumsi atau bahan baku berupa sayuran segar, hidroponik segar, atau bahan baku sayuran untuk usaha-usaha kuliner yang biasanya dijadikan sebagai bahan tambahan masakan atau sayur konsumsi. Kualitas produk sayuran hidroponik dari HD Fresh ini adalah pangan yang berkualitas tinggi dengan nilai jual yang tinggi, yaitu bebas dari residu pestisida sehingga aman dan sehat untuk dikonsumsi sebagai lalapan ataupun sebagai bahan makanan siap saji. Tekstur dan rasanya sayuran hidroponik ini juga lebih lembut dan lebih lezat ketika diolah menjadi masakan ataupun sebagai lalapan. Kualitas produk hidroponik fresh ini mampu bersaing di tingkat pasar dengan produk sayuran yang segar dan higienis. Nah, untuk jenis kemasan yang digunakan pada produk sayuran HD Fresh ini yaitu adalah kemasan jenis plastik PP khusus untuk sayuran hidroponik dengan menambahkan sablon plastik atau label usaha dan produk sehingga dapat menarik minat calon konsumen dan dapat bersaing di pasaran. Nah, dapat dilihat merek produk dari HD Fresh, Hydroponic Fresh di sini. Produk ini merupakan produk segar berupa sayuran hidroponik yang terdiri dari beberapa jenis dan komoditas, mulai dari komoditas sayuran selada, sayuran sawi, sayuran kangkung, hingga sayuran bayam. Strategi yang digunakan dalam membangun merek atau branding ini yaitu dengan menerapkan perluasan lini merek, yaitu menambahkan beberapa jenis produk sayuran hidroponik dalam satu merek yang sama, yakni komoditas sayuran selada, sawi, kangkung, dan bayam. Untuk lokasi usaha hidroponik HD Fresh ini yaitu berada di Desa Sungai Rengit, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dan memiliki toko di marketplace Shopee. Kemudian selanjutnya ada riset pemasaran. Yang pertama yaitu metode riset. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data primer pada analisa pasar produk sayuran hidroponik adalah menggunakan metode observasi dan wawancara langsung kepada karyawan Hygrofarm ataupun pemilik dari usaha Hygrofarm. Hygrofarm ini merupakan supplier atau pemasok dari usaha HD Fresh dalam pemasaran sayuran hidroponik tersebut. Lalu untuk pengambilan sampel dan pengumpulan sampel, di sini sampel-sampelnya itu adalah konsumen sayuran hidroponik di Hygrofarm. Sampel ini dapat dengan survei dan mengamati langsung di lokasi supplier pada saat kegiatan masa magang. Konsumen yang membeli dan mengonsumsi sayuran hidroponik ini mayoritas adalah ibu-ibu rumah tangga dan pelaku usaha kuliner yang semuanya berdomisili di wilayah Kota Palembang. Nah, lokasi untuk riset pemasaran ini dilakukan di Hydroponic Hygrofarm Palembang yang berperan sebagai supplier atau pemasok sayuran hidroponik untuk usaha HD Fresh atau Hydroponic Fresh. Nah, untuk produk-produknya dari usaha Hydroponic HD Fresh ini telah dijelaskan di materi sebelumnya.
yaitu jenis produk yang dihasilkan dari usaha ini termasuk salah satu jenis pangan segar siap konsumsi dengan kualitas yang tinggi dan nilai jual yang tinggi, dengan jenis kemasan plastik PP khusus untuk sayuran hidroponik yang menambahkan sablon plastik atau label usaha dan produk sehingga dapat menarik minat konsumen dan dapat bersaing di pasaran. Produk sayuran hidroponik dari HD Fresh ini memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, salah satunya sebagai sumber asupan air. Hal ini dikarenakan sayuran yang dalam cara hidroponik memiliki kandungan air yang lebih banyak dibandingkan sayuran tanam di tanah atau konvensional. Karena sayuran hidroponik menggunakan air sebagai media tanamnya. Selanjutnya, berdasarkan hasil survei dan wawancara tentang produk sayuran hidroponik, dapat diketahui bahwa minat konsumen terhadap produk sayuran hidroponik semakin berkembang, mulai dari usia 17 tahun sampai 50 tahun yang membelinya dan dapat dikonsumsi semua kalangan. Untuk pekerjaan dan profesi konsumen sayuran hidroponik ini bervariasi, tapi mayoritas adalah ibu-ibu rumah tangga dan para pelaku usaha kuliner yang semuanya berdomisili di wilayah Kota Palembang. Lalu, para konsumen dapat merasa puas atau memiliki kepuasan tersendiri karena tekstur dan rasa sayuran hidroponik lembut dan lezat. Lalu, para konsumen lebih tertarik jika memesannya melalui via WhatsApp atau telepon, kemudian langsung diantar menggunakan kurir, karena hanya dengan menunggu di rumah saja, produk sayuran hidroponik bisa sampai ke rumah tanpa harus ke lokasi usaha. Nah, berdasarkan informasi dari hasil riset konsumen produk sayuran hidroponik di Hydro Farm, diketahui bahwa perilaku konsumen dapat dikategorikan menjadi perilaku pembeli yang terbiasa atau habitual buying behavior dan perilaku mencari keseragaman produk variety seeking behavior. Untuk perilaku membeli yang terbiasa terlihat dari kebiasaan konsumen dalam membeli dan mengkonsumsi sayuran hidroponik untuk dikonsumsi secara kontinu, dan konsumen yang membeli sayuran hidroponik sebagai bahan baku usaha kuliner atau restoran. Sedangkan untuk perilaku mencari keseragaman produk terlihat dari konsumen saat membeli sayuran hidroponik terdiri dari beberapa komoditas dan jenisnya, seperti contohnya membeli sayuran hidroponik dari komoditas lada dengan jenis lada caipira, lada manis, lada keriting, dan sebagainya. Nah, berdasarkan hasil riset pemasaran ke pihak supplier atau partner dari HD Fresh, yaitu Hydroponic Hydro Farm, diketahui bahwa pasar tujuan yang menjadi sasaran Hydro Farm yaitu ke beberapa supermarket atau restoran yang ada di Kota Palembang seperti Hadi Kitchen, Kecut Manis, Kebab Salahuddin, Kedai Dalu, Kedai Taman Kenten, dan beberapa restoran di Kota Palembang. Kemudian ada juga beberapa konsumen yang langsung datang ke lokasi usaha untuk membeli sayuran hidroponik, dan ada juga beberapa konsumen yang memesannya menggunakan perantara jasa kurir, Gojek, Grab, ataupun Maxim. Nah, untuk penetapan harga di pemasaran HD Fresh itu untuk selada dan sawi dari Hydro Farm yaitu sebesar dengan harga 30.000, lalu dijual oleh HD Fresh secara offline yaitu 35.000, dan dijual HD Fresh secara di Shopee yaitu 42.000. Untuk bayam sendiri dari Hydro Farm dari supplier itu menjualnya kepada HD Fresh sebesar 25.000 per kilonya, lalu dijual oleh HD Fresh secara offline per kilonya itu sebesar 30.000, dan dijual melalui Shopee oleh HD Fresh sebesar 37.000 per kilogram. Untuk kangkung sendiri dari pihak supplier yaitu Hydro Farm dijual kepada HD Fresh dengan harga 20.000 per kilogram, dan dijual oleh HD Fresh secara offline atau dipasarkan kembali dengan harga per kilonya 25.000, lalu dijual oleh HD Fresh melalui Shopee itu dengan harga 32.000 per kilogram. Nah, mengapa penetapan harga di Shopee berbeda dengan harga yang dijual secara offline? Karena untuk harga di Shopee itu menyesuaikan dengan harga pasaran sayuran hidroponik yang ada di Shopee sendiri, namun tetap memiliki selisih tipis atau harga yang lebih rendah dari dari produk sayuran hidroponik yang ada di Shopee. Sedangkan untuk produk yang dijual secara offline memang lebih murah daripada harga di Shopee karena menyesuaikan dengan pasaran harga yang ada di Kota Palembang ataupun Banyuasin, Sumatera Selatan. Untuk margin pemasaran sendiri itu HD Fresh mendapatkan keuntungan sebesar 5.000 setiap penjualan per kilogram sayuran hidroponik yang dijual secara offline. Lalu untuk dijual secara melalui Shopee itu HD Fresh memiliki atau meraih keuntungan 12.000, lebih mahal, lebih tinggi daripada harga secara offline. Nah, selanjutnya ada perencanaan pemasaran. Hydroponic Fresh atau HD Fresh adalah salah satu usaha yang berperan sebagai reseller.
sayuran hidroponik di wilayah Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Dalam persediaan dan memasarkan sayuran hidroponik fresh atau HD Fresh memiliki supplier tetap atau pemasok tetap, yakni Hidroponik High Grow Farm Palembang. Hidroponik Fresh atau HD Fresh lalu mengambil pasokan sayuran hidroponik dari High Grow Farm dengan harga grosir atau sedikit lebih turun dari harga yang dijual langsung ke konsumen oleh High Grow Farm. Nah, untuk analisis lingkungan situasi, yaitu permintaan akan sayuran hidroponik saat ini semakin meningkat, mengingat banyak usaha yang memang membutuhkan sayuran hidroponik seperti selada untuk dijadikan lalapan di beberapa usaha kuliner atau restoran. Karena memang lebih higienis, bebas pestisida, lebih segar, dan lebih bersih, sehingga dapat meningkatkan citra dan kualitas dari hidangan yang ada di restoran tersebut. Untuk konsumen yang mengonsumsi sayuran hidroponik, mayoritas adalah konsumen yang dengan latar belakang ekonomi menengah ke atas. Karena memang harga sayuran hidroponik yang lebih mahal dibandingkan dengan sayuran yang tanam secara konvensional. Untuk masyarakat dengan latar belakang ekonomi yang sederhana atau biasa saja, itu sudah terbiasa mengonsumsi sayuran yang tanam secara konvensional karena harganya lebih murah dan lebih hemat atau cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk analisis lingkungan netral, itu kondisi finansial dari usaha hidroponik fresh dalam kategori stabil karena pada setiap kegiatan pemasaran maupun pengambilan pasokan sayuran dapat terpenuhi tanpa kekurangan biaya. Lingkungan media pun juga mendukung dalam hal memasarkan produk sayuran hidroponik seperti memanfaatkan marketplace, media sosial, dan website resmi. Minat masyarakat akan tren sayuran hidroponik semakin meningkat dan berkembang, mengingat bahwa sayuran hidroponik memiliki kualitas yang sangat baik. Untuk analisis lingkungan usaha, itu jenis produk yang dipasarkan dari usaha HD Fresh ini termasuk jenis pangan segar siap konsumsi berupa sayuran hidroponik segar atau bahan baku sayuran untuk usaha-usaha kuliner yang biasanya dijadikan sebagai bahan tambahan makanan atau sayuran konsumsi. Jenis pelayanan dilakukan dengan efektif secara online dan offline atau langsung kepada konsumen, baik konsumen yang langsung membeli dan datang ke lokasi usaha ataupun konsumen yang sudah memesan melalui telepon untuk diantar ke rumahnya. Lalu model yang digunakan dalam menjalankan usaha HD Fresh ini adalah modal milik pribadi dan belum pernah meminjam modal pada pihak bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Dana ini digunakan untuk membeli kebutuhan sayuran hidroponik dari supplier atau pemasok High Grow Farm dan sarana prasarana untuk setiap kegiatan. Pemasok sayuran hidroponik dari HD Fresh ini adalah High Grow Farm Palembang, yaitu dengan hubungan kerjasama antar pemasok dan reseller. Tidak terdapat perjanjian atau dokumen tertulis, namun hanya langsung saja dalam proses supply sayuran hidroponik. Untuk analisis lingkungan kompetitor, di sini HD Fresh memang memiliki pesaing usaha dengan jenis sayuran dan komoditas yang sama dan berlokasi di kecamatan yang sama. Namun untuk produk sayuran hidroponik yang dipasarkan oleh HD Fresh lebih terjamin kualitasnya karena pada proses produksi yang telah sesuai dengan SOP dan hasil panennya lebih bagus, segar, higienis, bebas pestisida, dan berukuran besar. Pada lingkungan HD Fresh, memang sudah terdapat usaha jenis baik yang telah lama ataupun yang baru bermunculan. Munculnya pesaing baru ini akan berdampak pada perebutan pangsa pasar yang lebih agresif. Namun pemilik usaha ini, pemilik HD Fresh, akan terus berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungan di sekitar usaha, permintaan pasar, dan mengikuti kemajuan teknologi. Selanjutnya untuk target pasar dari HD Fresh ini atau konsumen dari HD Fresh ini yaitu masyarakat di lingkungan sekitar, khususnya ibu-ibu rumah tangga dan para pelaku usaha kuliner atau restoran. Lalu HD Fresh juga akan mencoba memasarkan produknya ke supermarket dan minimarket agar lebih dikenal di kalangan masyarakat. Lalu target pasar hidroponik selanjutnya yaitu adalah para pengguna internet seperti pengguna media sosial Facebook, WhatsApp, dan Instagram, serta marketplace seperti Shopee. Maka dari itu di sini HD Fresh akan memanfaatkan teknologi digital internet dalam melakukan pemasarannya. Lalu selanjutnya yaitu sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran produk sayuran hidroponik yang dilakukan oleh HD Fresh itu dilakukan melalui e-commerce. E-commerce yang digunakan oleh HD Fresh untuk memasarkan produknya yaitu melalui Shopee. Adanya marketplace Shopee ini sebagai pemasaran dan penjualan dapat memudahkan setiap orang berbelanja atau berjualan tanpa harus bertemu langsung karena sifatnya berbasis online. Sehingga setiap orang dapat mengakses informasi, berbelanja, dan berjualan produk kapan dan di mana saja. Nah, untuk konten yang disajikan pada marketplace Shopee untuk memasarkan produk sayuran hidroponik adalah yaitu yang pertama tampilan dan desain toko. Itu mencakup tentang profil usaha atau toko,
deskripsi toko, jumlah produk, jumlah follower dan following, dan penilaian toko oleh konsumen. Lalu yang kedua ada tampilan penjualan produk yang terdiri dari informasi produk, spesifikasi produk, informasi penjualan, dan informasi pemasaran. Untuk informasi produk itu meliputi foto atau video produk, nama produk, dan deskripsi produk. Selain itu terdapat juga tahapan kategori produk, yaitu untuk kategori makanan dan minuman, dan kategori makanan segar dan beku, kategori sayuran, dan kategori sayuran daun. Lalu untuk tampilan spesifikasi produk yang termuat dari HDFresh ini di sini adalah berat produknya, masa penyimpanan, jenis penyimpanan, negara asal, ukuran per produk, kondisi penyimpanan, jenis sayuran, kebutuhan diet, dan organic food. Lalu untuk informasi penjualan itu di sini ada fitur informasi penjualan berisi variasi-variasi produk, informasi variasi, dan daftar variasi yang memuat jenis-jenis sayuran hidroponik dengan harga yang disesuaikan dari bobot dan jenis sayuran masing-masing. Untuk sayuran hidroponik dipasarkan di Shopee dijual dengan variasi kemasan yaitu 250 gram, 500 gram, dan 1 kg. Pada sayuran selada dan sawi itu memiliki harga 42.000 untuk kemasan 1 kg, 21.000 untuk kemasan 500 gram, dan 10.500 untuk kemasan 250 gram. Dan untuk sayuran bayam memiliki harga 37.000 per 1 kg, 18.500 untuk kemasan 500 gram, dan 1.500 untuk kemasan 250 gram. Sedangkan untuk sayuran kangkung sendiri itu memiliki harga 32.000 per 1 kg-nya, 16.000 untuk kemasan 500 gram, dan 8.000 untuk kemasan 250 gram. Selanjutnya untuk informasi pengiriman itu berisi tentang berat produk yang di sini dituliskan 1.000 gram atau 1 kg. Kemudian ukuran paket dan ongkos kirim. Ongkos kirim berbeda-beda tarifnya tergantung lokasi pemesanan atau pengirimannya. Jika lokasi pengiriman semakin jauh, maka ongkir akan semakin mahal, dan jika lokasi pengiriman semakin dekat, maka ongkir akan semakin murah. Selanjutnya yaitu komunikasi pemasaran yang dilakukan secara online dan offline. Secara online dilakukan dengan memanfaatkan digitalisasi pemasaran sebagai media promosi dan penjualan. Untuk digitalisasi pemasaran itu memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp untuk pemasarannya, dan memanfaatkan marketplace Shopee untuk penjualannya. Lalu, secara offline di sini dengan menawarkan dan menjual produk sayuran hidroponik ke masyarakat sekitar dan ke beberapa pelaku usaha kuliner. Lalu di sini adalah langkah pengembangan komunikasi pemasaran produk sayuran hidroponik. Yang pertama yaitu mengidentifikasi sasaran pasar. Sasaran pasar di sini hampir semua kalangan, mulai dari usia 5 tahun hingga 50 tahun. Sasaran pasar yang tuju dari HDFresh ini adalah masyarakat sekitar, khususnya ibu-ibu rumah tangga, dengan skala ekonomi latar belakang ekonomi menengah ke atas, karena memang harga sayuran hidroponik ini lebih mahal dibandingkan dengan harga sayuran konvensional. Sasaran pasar lainnya juga itu dilakukan ke pelaku usaha kuliner yang memanfaatkan produk sayuran hidroponik sebagai bahan lalapan atau bahan tambahan masakan di restoran tersebut. Selain itu juga sasaran pasar lainnya itu ditujukan kepada para pengguna internet seperti pengguna Facebook, Instagram, WhatsApp, maupun marketplace Shopee dalam berjualan atau berbelanja. Nah, kemudian selanjutnya itu menentukan tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi di sini yaitu untuk memperkenalkan brand atau merek dari HDFresh itu sendiri dan memperkenalkan informasi produk dengan mencantumkan kelebihan, manfaat, dan kualitas produk sayuran hidroponik dari HDFresh itu sendiri. Lalu yang ketiga yaitu merancang pesan komunikasi. Pesan komunikasi ini ditujukan kepada masyarakat sekitar ataupun pelanggan-pelanggan dari HDFresh itu sendiri dan calon konsumen dari HDFresh yang melihat komunikasi atau iklan promosi dari HDFresh itu sendiri. Lalu selanjutnya itu memilih saluran komunikasi. Saluran komunikasi yang digunakan di sini yaitu melalui Shopee dengan iklan promosi copywriting, lalu kemudian melalui iklan di Instagram ataupun story WhatsApp, story Instagram maupun story di Facebook. Selanjutnya yaitu memilih saluran komunikasi. Saluran komunikasi di sini itu melalui media sosial dan marketplace Shopee. Secara media sosial itu dengan mencantumkan link atau membuat instastory atau postingan pada media sosial dan mencantumkan link WhatsApp atau nomor HP yang mengarahkan konsumen untuk bertanya atau mengakses informasi
terkait produk sayuran hidroponik dari HDFresh itu sendiri. Untuk marketplace Shopee itu dengan membuat toko Shopee atau membuat postingan atau feed video iklan promosi atau copywriting pada toko Shopee, dan membuat toko Shopee khusus untuk produk sayuran hidroponik, serta membagikan link Shopee melalui WhatsApp, Instagram maupun Facebook, sehingga informasi-informasi terkait produk sayuran hidroponik dari HDFresh dapat mudah diakses oleh para calon konsumen atau para pelanggan lainnya. Lalu yang kelima yaitu menetapkan anggaran komunikasi pemasaran. Karena di sini HDFresh termasuk usaha hidroponik yang baru, maka dana yang digunakan HDFresh terbatas. Jadi di sini HDFresh melakukan promosi pemasaran itu menggunakan secara organik tanpa berbayar, yaitu dengan melakukan memposting atau membuat instastory mengenai produk atau promosi pemasaran sayuran hidroponik pada media sosial ataupun marketplace Shopee. Nah, selanjutnya adalah menetapkan bauran media komunikasi pemasaran agar para konsumen atau pelanggan tertarik dengan produk kita, dengan harapan para konsumen tersebut atau masyarakat atau calon pelanggan itu dapat mempromosikan atau memasarkan produk sayuran hidroponik kita kepada orang-orang lain atau teman-temannya di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua itu bauran media pemasaran yang kedua yaitu menggunakan iklan promosi. Di sini menggunakan melalui marketplace Shopee, yaitu dengan membuat atau menambahkan iklan promosi copywriting terhadap produk sayuran hidroponik di marketplace Shopee, yaitu melalui fitur feed atau video. Dan yang kedua, yang terakhir langkah pengembangan komunikasi pemasaran yang terakhir yaitu mengukur hasil. Hasil di sini berdasarkan respon konsumen terhadap produk sayuran hidroponik dari HDFresh. Respon konsumen tersebut itu mereka menilai sangat puas dan memiliki kepuasan tersendiri atas pelayanan HDFresh dan atas kualitas produk dari sayuran hidroponik yang dihasilkan oleh HDFresh. Nah, kemudian ada strategi komunikasi pemasaran untuk branding. Di sini HDFresh menerapkan personal selling atau penjualan langsung tatap muka untuk memperluas produknya dan memperkaya atau memperbanyak pelanggan-pelanggannya. Kemudian yang kedua, menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Lalu promosi penjualan melalui marketplace Shopee maupun melalui Instastory ataupun postingan-postingan di media sosial seperti Instagram, Facebook maupun WhatsApp. Lalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada calon konsumen dan melakukan iklan promosi melalui marketplace, yaitu dengan mencantumkan atau membuat iklan promosi copywriting terhadap produk sayuran hidroponik dari HDFresh itu sendiri. Nah, berikut ini adalah tampilan copywriting yang dilakukan oleh HDFresh yang mencantumkan nama toko HDFresh, lalu menampilkan manfaat dan kualitas dari produknya sayuran hidroponik, dan kemudian menampilkan kalimat copywritingnya serta menampilkan kontak person atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk info lengkap dan pemasaran produk sayuran hidroponik. Media promosi copywriting ini digunakan sebagai untuk meningkatkan penjualan dari produk HDFresh sendiri, yaitu dengan menguploadnya pada marketplace Shopee pada fitur video dan feed. Dan hingga saat ini iklan promosi copywriting di Shopee ini telah memiliki 72 viewers. Nah, selanjutnya ada pelayanan prima. Pelayanan prima yang dilakukan HDFresh terhadap konsumen dalam membeli dan mengkonsumsi produk sayuran hidroponik dilakukan dengan pelayanan penjualan dan purna jual. Untuk pelayanan penjualan dilakukan secara offline dan online melalui media sosial maupun marketplace Shopee. Pelayanan penjualan ini dilakukan untuk meningkatkan keyakinan konsumen agar membeli dan mengkonsumsi produk yang dijual oleh HDFresh, yaitu dengan cara selalu bersikap ramah dan menyapa calon konsumen baik melalui chatting ataupun bertemu langsung. Lalu yang kedua, memberikan layanan informasi produk yang mudah dipahami oleh calon konsumen, lalu menjamin kualitas produk sayuran hidroponik guna terciptanya rasa kepuasan oleh konsumen, menerapkan senyum, salam, sapa, sopan dan santun kepada calon konsumen, selalu siap bersedia merespon chat dari konsumen yang bertanya melalui chat via media sosial maupun marketplace untuk mempermudah komunikasi dan meningkatkan kepuasan konsumen atas layanan yang diberikan. Lalu memberikan diskon kepada konsumen untuk jumlah pembelian tertentu atau kepada konsumen yang sudah menjadi langganan tetap. Kemudian memberikan kemudahan pada konsumen untuk bertanya atau untuk mengakses informasi produk, dan memberikan konsumen untuk kemudahan bertanya mengenai produk dengan menyertakan link yang langsung membawa konsumen untuk bisa bertanya, misalnya mencantumkan link WhatsApp toko. Selanjutnya itu memberikan informasi kepada konsumen bahwa pemesanan atau pembelian produk melalui marketplace Shopee dan wilayah konsumen di luar domisili HDFresh
maka pesanan dapat dikirim pada hari itu juga. Jika pemesannya antara pukul 7 pagi sampai pukul 13.00 siang. Tetapi jika konsumen memesan produk di atas pukul 13.00 siang, maka produk akan dikirim pada hari berikutnya. Jika pemesanan produk oleh konsumen yang berdomisili sama dengan HD Fresh, maka produk akan dikirimkan pada hari itu juga dengan menyelesaikan jam buka kebun, yaitu dari pukul 7 pagi sampai 16.30 sore. Nah, selanjutnya ada pelayanan purna jual kepada konsumen oleh HD Fresh. Hal ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kesetiaan konsumen dalam membeli produk sehingga dapat menjadi langganan serta dapat meningkatkan kepuasan konsumen karena pelayanan yang optimal. Pelayanan purna jual di sini itu meliputi yaitu mengirimkan pesanan produk sayuran hidroponik dengan alamat dan tujuan yang sesuai pada waktu yang tepat, lalu menerima kritik, masukan, ataupun komplain dari konsumen guna untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Lalu yang ketiga, memberikan informasi atau arahan dalam penggunaan produk dan penyimpanan produk. Kemudian memberikan garansi dan return kepada konsumen jika produk yang dibeli atau produk yang datang ke lokasi tidak sesuai, cacat, dan mengalami kerusakan. Selanjutnya, memberikan layanan konsultasi kepada konsumen terhadap produk yang telah dibelinya. Lalu, memberikan layanan delivery order kepada konsumen sehingga dapat memudahkan konsumen dalam membeli produk tanpa harus datang ke kebun atau lokasi penjualan. Yang terakhir yaitu memberikan ucapan terima kasih dan salam hangat kepada konsumen yang telah membeli produk sayuran hidroponik dari HD Fresh. Nah, dalam memasarkan produk sayuran hidroponik di sini yaitu HD Fresh menerapkan strategi pemasaran yang meliputi meningkatkan dan mempertahankan sayuran hidroponik yang berkualitas, lalu menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan supplier atau agrofarm dan konsumen. Yang ketiga, membangun merek yang sesuai dengan nama usaha, melakukan pengawasan pada kualitas sayuran yang dipasarkan sehingga kualitasnya tetap terjaga. Yang kelima, melakukan pengembangan teknologi dalam hal pemasaran dan perluas cakupan pasar. Lalu meningkatkan mutu sayuran hidroponik dan pelayanan untuk menarik minat calon konsumen. Dan terakhir, meningkatkan program promosi secara efektif dan efisien guna mempertahankan pelanggan dan menarik minat pelanggan. Oke, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai paparan laporan pemasaran terhadap produk sayuran hidroponik pada hydroponic press atau HD Fresh. Apabila ada salah kata atau salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.